warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya? Semua semangat untuk belajar. Biar semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang kata baku, kata non baku, dan kalimat efektif. Ya, ayo siapa ingat apa arti kata baku? Saya Bu. Oh iya, Mbak Caca. Kata yang sesuai dengan KBBI. Iya, betul sekali Mbak Caca. Jadi kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Siapa tahu? Iya, Mbak Chelsea? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalimat atau kata non baku. Apa artinya? Ya, Mas Rama, apa arti kata non baku? Kata yang telah dipengaruhi beberapa faktor, misalnya bahasa daerah. Betul sekali. Kata yang sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya bahasa daerah. Itu adalah kata non baku. Selanjutnya, kalimat efektif. Apa ya arti kalimat efektif? Siapa yang ingat? Oh iya, Mas Jaidan, Mbak Nia. Ayo Mbak Nia dulu. Kalimat yang terdiri dari unsur pokok SPOK. Kalimat yang terdiri dari unsur pokok SPOK. S itu apa? Subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K keterangan. Ya, Mas Jaidan mau menambahkan apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang hemat kata. Bagus sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang hemat kata. Bu Guru sampaikan ya, hemat kata itu artinya kita menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, mulai sejak pagi dia termenung saja. Di situ ada kata yang sinonim, mulai dan sejak. Maka kita tidak boleh menggunakan dua kata itu. Kita menggunakan satu kata aja. Misalnya sejak pagi atau mulai pagi. Jadi tidak menggunakan dua kata, mulai dan sejak. Satu lagi, kita harus menghindari kemajemukan ganda. Contohnya, kita tidak boleh menggunakan kata-kata majemuk ganda. Contohnya seperti ini. Banyak barang-barang yang dijual di toko itu. Banyak barang-barang. Barang-barang itu sudah lebih dari satu kan? Ya, maka tidak usah memakai kata banyak. Kita pilih satu. Barang-barang dijual di toko itu atau banyak barang dijual di toko itu. Ya, kalau kamu memakai banyak barang-barang itu nanti tidak efektif. Ya, sudah ingat kembali ya tentang kata baku, kata non baku, dan kalimat efektif. Nah, kegiatan anak-anak sekarang silakan buka buku paket kalian halaman 93 ya, halaman 93. Di sana ada bacaan berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Nah, kita akan membaca secara berantai ya. Siapa dulu yang akan membaca? Ya, silakan Mbak Caca. Nanti setelah Mbak Caca berantai ke Mbak Fania, Mbak Aisyah, Mbak Nindi gitu ya. Yuk, per kalimat ya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan banyak pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun dibalik manfaat dengan energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi.
atau yang bisa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatkan suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Setelah anak-anak selesai membaca bacaan tersebut, sekarang anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok. Ya, sekarang mejanya ditata biar anak-anak bisa berdiskusi ya. Yuk. Berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk menuliskan kata non baku dan mendiskusikan apa kata bakunya, ya. Dicari dari bacaan yang telah kalian baca tadi, ya. Ini LK-nya, silakan berdiskusi. Tetap jaga jarak ya, jangan terlalu dekat. Ya, silakan anak-anak berdiskusi, kemudian salah satu menulis jawaban di LK tersebut. Ini bisa bayangin gimana jadinya hidup ini? Gimana? Oh, jadinya. Cari lagi. Panjang banget. Pak kayak nggak ikhlas, Pak. Ya, anak-anak sudah selesai semua ya diskusinya? Sudah. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yo, mau kelompok mana dulu ini yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Mau kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Apakah kelompok 1? Oh iya, kelompok 2. Silakan salah satu mewakili untuk membacakan hasil diskusi. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan Hasil diskusi. yang keras, Mbak. Ya. Kata non baku butuhkan, kata baku membutuhkan. Kata ya, lanjut. Kata non baku nggak bisa bayangin gimana jadinya. Kata baku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya. Kata non baku gara-gara, kata baku sebab. Kata non baku bikin, kata baku membuat. Kata non baku banget, kata baku sangat. Kata non baku kalau, kata baku kalau. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
tadi kelompok 2 sudah menyampaikan beberapa kata non baku dan kata bakunya. Apakah ada yang masih mau menambahkan? Saya, Bu. Oh iya, Mas Akil, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil LK menuliskan kata baku dan non baku. Ya, tambahan ya. Ya, mau menambahkan kata apa Mas Akil? Tenggelamkan, kata non baku tenggelamkan, kata baku menenggelamkan, kata non baku bakal, kata baku akan. Iya, Mas Akil menambahkan 2 kata. Ya, beri tepuk tangan buat Mas Akil. Ya, dari semua yang sudah disampaikan, Bu Guru rangkum ya. Untuk kata non baku butuhkan. Apa kata bakunya? Membutuhkan. Gak bisa bayangin jadinya. Nah, kata bakunya apa? Tidak bisa membayangkan jadinya. Ya. Bikin. Kata non baku bikin. Apa kata bakunya? Membuat. Banget. Kata non baku banget. Kata bakunya apa? Sangat. Ya. Kata non baku kayak. Kata bakunya apa? Seperti. Ya, itu ya. Beberapa kata non baku dan kata baku yang ada di dalam bacaan tersebut. Untuk menambah wawasan kalian tentang kosakata non baku dan kata baku, Bu Guru akan membagikan kartu kata. Ini isinya ada kata non baku dan kata baku. Nanti anak-anak silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok menentukan mana yang termasuk kata non baku dan mana yang baku. Setelah selesai, nanti akan Bu Guru beri waktu untuk menempel di papan tulis. Yang kata non baku kalian tempelkan di sana. Kata baku juga ditempelkan di bawah tulisan kata baku. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Ya, Bu Guru bagikan. Oke. Nek ini upload tapi siapa ya? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Sekarang urut dari kelompok 1 untuk menempelkan hasil diskusinya. Ke kelompok 1 maju semua. Ditempelkan yang rapi ya. Silakan maju untuk menempelkan hasil diskusinya. Silakan. Yang kelompok lain sambil mengamati ya, dilihat apakah sudah betul pengelompokannya antara kata non baku dan kata baku. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama, kata non baku objek.
membetulkan? Ya, silakan Mbak Siva. Apa yang betul Mbak Siva? Kata bakunya harusnya objek. Betul sekali. Ya, kata bakunya harusnya objek. Memakai huruf apa? J. Ya, dipindah ya. Ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kata non bakunya napas. Kata bakunya nafas pakai F. Betul apa salah? Betul. Betul, ada yang bilang salah. Siapa tadi yang bilang salah? Iya, Mbak. Yang betul yang mana? Harusnya yang betul itu kata bakunya itu napas. Betul Mbak. Ya, Mbak Naura. Kata bakunya adalah napas. Yo Mbak Naura maju, diubah posisinya. Kata napas adalah kata baku. Jadi napas itu kata bakunya itu malah pakai P ya, bukan pakai F ya. Ya, dibetulkan dulu. Ya, terima kasih Mbak Naura. Sekarang nomor yang ketiga. Aktivitas memakai huruf F dengan aktivitas memakai huruf V. Sudah betul? Sudah ya. Jadi aktivitas itu mengambil dari kata bahasa Inggris activity, itu pakai V. Maka ketika di bahasa Indonesia kan ya aktivitasnya pakai huruf V ya. Selanjutnya yang keempat, kata teknologi. Teknologi non baku pakai H. Kemudian kata bakunya teknologi pakai K. Sudah betul apa belum menurut kelompok 5? Sudah. Ya, sudah betul ya. Teknologi kalau pakai H itu non baku. Yang baku pakai huruf K, teknologi. Selanjutnya yang nomor 5. Kwitansi pakai U dan kwitansi pakai V. Betul apa salah kira-kira? Oh salah. Siapa yang bisa membetulkan? Ya, maju Mbak Nurul. Dibetulkan Mbak Nurul posisinya. Ya, terima kasih. Jadi kata non baku kwitansi pakai B, kata bakunya kwitansi pakai U. Ya, jelas ya anak-anak? Yang terakhir lah, ini mudah sekali. Kata non baku enggak, ya. Kata bakunya tidak. Sudah betul apa belum? Sudah. Kalau ini dipengaruhi dialog ya. Kalau kita sedang berdialog dengan teman itu seringnya memakai kata enggak. Kalau nah gitu ya. Itu dipengaruhi oleh dialog sehari-hari ya. Sehingga katanya menjadi tidak baku. Ya, selanjutnya kita akan memanfaatkan pojok baca kita untuk mencari kata-kata non baku. Nanti anak-anak membaca buku cerita, terus cari kata non bakunya, terus kalian berpikir apa kata bakunya, ya. Setelah itu ditulis ya di kertas yang sudah Bu Guru bagikan. Kemudian anak-anak menempel di pohon literasi. Jelas ya anak-anak? Ya. Untuk hari ini yang mendapat giliran membaca di pojok baca adalah kelompok 3. Kelompoknya Mas Yaidan. Untuk siswa yang lain nanti mengambil buku kemudian membaca di tempat duduknya sendiri-sendiri. Yo silakan ambil dulu. Ya silakan ambil buku. Nah, sekarang kelompok 3, kelompoknya Mas Yaidan. Nanti boleh baca santai-santai di pojok baca ya.
Ya, silakan dibuka, dibaca. Kemudian temukan kata non baku yang ada di buku tersebut. Yo, yang ini. Boleh ambil buku ceritanya. Ya. Sudah menemukan kata non bakunya? Sudah berubah menjadi kata baku? Sudah. Yuk silakan maju satu-satu dari Mbak Aisyah. Diperlihatkan ke Bu Guru dulu sudah betul atau belum. Kalau sudah nanti ditempel di pohon literasi. Yo Mbak Aisyah. Ya Mbak Aisyah dibawa ke Bu Guru dulu. Kata baku diperhatikan, kata non bakunya diperhatiin. Ya betul. Silakan ditempel. Kata non baku enggak, kata baku tidak. Sudah betul ya? Sudah. Silakan ditempel. Silakan Mas Reza ke Bu Guru dulu. Kata non baku tak, kata bakunya tidak. Sudah betul belum? Sudah. Yuk. Yang penting ditempel di merah atau di pink. Ya, yuk lanjut. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang kata non baku dan mengubah bentuk bakunya. Untuk selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan nanti soal ini anak-anak kerjakan sendiri-sendiri, guys, individu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Yuk mulai dikerjakan dari sekarang. Dibaca perintahnya terlebih dahulu. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kata baku merupakan kata yang sesuai dengan aturan atau kaidah, kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata baku dapat digunakan untuk membuat laporan-laporan resmi atau surat-surat resmi. Contoh-contoh kata baku misalnya napas, kwitansi, kemudian objek memakai J, teknologi, apotek,
dan lain-lain. Ya, setelah anak-anak tadi belajar kosakata baku, non baku, kemudian mengerjakan soal evaluasi, selanjutnya silakan anak-anak menulis pada kertas ini apa saja yang telah anak-anak pelajari hari ini, kemudian bagaimana perasaan anak-anak saat belajar tadi, dan apakah ada materi yang masih membingungkan. Ya, silakan ditulis di kertas ini ya. Ya, semua menulis ya. Semua menulis. Ya, kurang satu. Oh ya. Silakan ditulis. Dari kelompok sini, dari sini. Kumpulkan. Nah, yang terakhir tugas anak-anak di rumah dengan orang tua, anak-anak bisa lebih mendalami tentang kosakata non baku dan kata baku. Anak-anak bisa membaca bacaan yang ada di rumahmu. Anak-anak punya buku bacaan atau buku cerita? Punya semua. Ya, nanti bisa berdiskusi dengan orang tua. Nah, itu dulu pelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk